Assalamualaikum teman-teman, saya Nazwa Alfiatun Faiza dari 12 OTKP 2 akan menjelaskan bagaimana cara pengisian laporan dana kas kecil, bukti kas masuk, bukti kas keluar, dan formulir pengisian kembali dana kas kecil. Sebelum saya mulai, mungkin sebagian dari teman-teman ada yang belum tahu apa sih dana kas kecil itu. Nah, kas kecil atau petty cash merupakan dana yang disediakan oleh perusahaan yang dikhususkan dan dibuat untuk membayar biaya operasional dan dibutuhkan untuk melakukan pembayaran yang jumlahnya sifatnya kecil. Nah, jenis metode pengelolaan kas kecil ada dua, yaitu metode dana tetap dan metode tidak tetap. Kali ini saya akan membahas metode dana tetap atau impress system. Berikut adalah contoh soal yang akan saya kerjakan. Nah, teman-teman, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengisian laporan dana kas kecil, yaitu pada bagian atas diisi oleh judul berupa nama perusahaan, laporan dana kas kecil, dan periode dana kas kecil. Akhir periode pada impress system adalah tanggal akhir transaksi pada periode tersebut. Jumlah dana kas kecil pada impress system per periode selalu sama, dan untuk impress system setiap jenis pengeluaran dicatat berdasarkan pos-pos pengeluaran yang sesuai. Berdasarkan contoh soal yang tadi, pos-pos pengeluaran sudah ditentukan. Tinggal kita menempatkan setiap pengeluaran pada pos yang sesuai. Contohnya, listrik, PDAM, dan telepon itu termasuk kepada pos layanan umum, sedangkan bensin kendaraan kantor termasuk kepada pos transportasi. Perlu teman-teman ketahui bahwa pengisian laporan dana kas kecil, pengisiannya yaitu secara menyamping, bukan ke bawah, tapi menyamping ya teman-teman. Untuk memudahkan dalam penulisan pengeluaran pada pos-pos pengeluaran, teman-teman cukup klik sama dengan, klik angka yang akan di-link, kemudian klik enter. Untuk memudahkan kita dalam penjumlahan, kita bisa menggunakan rumus di Microsoft Excel, yaitu dengan cara mengklik sama dengan, ketik sum, lalu double klik, kemudian blok angka yang akan dijumlahkan, lalu tekan enter, dan langsung muncul hasilnya. Pada bagian akhir, diisi tempat dan tanggal berakhirnya periode dana kas kecil, serta ditandatangani oleh pemegang dana kas kecil dan direktur perusahaan. Pada bagian atas diisi oleh nomor BKM, diterima dari yaitu pihak yang memberikan sejumlah uang,
Uang sejumlah yaitu jumlah uang yang diterima. Pada bagian ini penulisannya yaitu berupa abjad. Pada bagian ini diisi sejumlah uang yang diterima dengan penulisan berupa angka. Pada bagian akhir ditulis tanggal penerimaan uang serta ditandatangani oleh 3 pihak yaitu direktur perusahaan, pemegang dana kas kecil, dan pihak yang memberikan uang atau bendahara. Pada bagian atas diisi oleh nomor BKK diserahkan kepada yaitu pihak yang menerima uang sejumlah yaitu uang yang dikeluarkan. Pada bagian ini ditulis berupa abjad. Pada bagian ini diisi sejumlah uang yang dikeluarkan dengan penulisan berupa angka. Tidak jauh berbeda, bukti kas masuk dan bukti kas keluar. Pada bagian akhir diisi tempat dan tanggal uang tersebut dikeluarkan, serta ditandatangani oleh 3 pihak yaitu direktur perusahaan, pemegang dana kas kecil, dan pihak yang menerima uang tersebut. Dana untuk bagian yaitu bagian yang dituju untuk pengisian kembali. Sebagai contoh, ini untuk bagian administrasi. Periode kas kecil yaitu periode yang akan dituju untuk pengisian kembali. Saldo yaitu sejumlah uang sisa pada periode tersebut. Pada bagian keterangan diisi pengisian kembali dana kas kecil. Pada bagian jumlah diisi dengan sejumlah pengisian kembali dana kas kecil pada periode tersebut. Pada bagian ini ditulis menggunakan angka. Kemudian bagian bawah disetujui oleh direktur perusahaan dan dibuat oleh pemegang dana kas kecil, serta dilengkapi tanggal pengisian kembali dana kas kecil. Sekian teman-teman yang bisa saya sampaikan. Terima kasih yang sudah menonton, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.